Hello guys, welcome back to my channel and channel. In this video, guys, we're gonna be reacting to Clash of Champions, and new episode has the season 3 is finally here. So let's get into this. Before that, guys, if you're not yet subscribed to my channel, please subscribe, and please let's invite more people to watch this video. And if you have any recommendation, you guys can always let me know in the comment section. Now that I delay, guys, let's just get into this reaction. Indonesia. Yes, a new season. Has it already been 1 year? Udah kan ya? Bukan sih. Kita dari YouTube, sekarang kita yang di dalam di sini. Davi. Halo semua, kenalin aku Davi. Saat ini aku berkuliah di Universitas Indonesia. Aku pernah mendapat medali perunggu University of Indonesia is really good, it seems. Right? 2023 yang waktu itu diadain di Switzerland. Gita. Halo semuanya, kenalin nama aku Lady Bergita Purba, bisa dipanggil Gita, dan aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia semester 2. Prestasi aku beberapa, yang pertama aku pernah juara 1 lomba paduan suara di Itali, dan aku pernah juara 3 lomba piano di Bangkok. Halo, aku Muhammad Faizan Zain. Aku sekarang berkuliah di jurusan Ilmu Ekonomi. Salah satu prestasi yang saya gapai adalah seorang gold medalist International Economic Olympiad X Winter Challenge 2024. Silver. Fernando. National. 3.99. Hai semuanya, perkenalkan aku Nasyara Madani. So basically, the Fauzi, students biasa who's dipanggil gotten Nashwa, it far, karena they are juga getting the gold interview award done, di right? Mathematics Olympiad. I Dan think juga so. Aku pernah menjadi peraih 2 kali medali emas di kompetisi sains madrasah, sekaligus menjadi peraih nilai tertinggi di tahun 2018 dan 2022. Austin. Halo guys, nama saya Austin and I'm from Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran dan aku sedang di semester kedua. I think Clash of I have Champions is also probably won one a of my few more medals popular in multiple videos. Olympiads seperti Seamo, Right. WMI dan Math Olympiad lainnya. Yes. Yes, it is. Gila, keren banget Iya, ini juga. arenanya. Guys, my last Berikutnya. video, I think my season 2 episode number 1 video reached nearly 40,000 views. Can we reach 50,000 with this one? Please, let's do it. Cipa. Aisyah. Halo, perkenalkan nama aku Aisyah dari IPB University, Sekolah Bisnis. Salah satu prestasi yang aku punya, pertama yang paling spesial, ini aku dapatkan tahun 2017 dan ini medali Oh, I Grandmaster still don't know pertama how to aku, play International cards. Grandmaster of Memory level 1. Dan waktu itu aku dapatkan ketika aku bertanding di Jakarta. Halo, kenalin nama aku Yusifa Zara Permata, bisa dipanggil Siva. Aku mendapatkan gelar International Grandmaster of Memory di Cina. Kemudian aku juga mendapatkan gelar Grandmaster of Memory di Bali. Kemudian aku juga alhamdulillah mendapatkan second runner up junior di World Memory Tour Grand Final 2019 di Cina. Ini the next siapa Cina. dia nggak sih? Iya kan? Nurul. Halo semuanya, nama aku Nurul dari Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Indonesia. Nurul Inayah dari Universitas Pendidikan Indonesia. Prestasi terakhir yang aku raih adalah menjadi bronze medalis dari Onpipa Amli tahun 2025 bidang biologi. Sisil. Halo teman-teman, kenalin nama aku Sisil. Selama kuliah, aku aktif menantang diri di berbagai kompetisi. Aku juga berhasil meraih gold medal di ajang World Invention Creativity Olympic di Seoul, Korea Selatan. Ini medali aku. Oke, jadi kalau tim memori kita harus punya mereka.
Untuk beberapa peserta itu ada yang aku notice, yaitu Aisyah sama Cipa, karena dua-duanya itu Grandmaster Memory, yang mana menurut aku keren banget. Di season sebelumnya ada Nadia dan Syafa, di season ini ada Aisyah dan Cipa. Universitas Gajah Mada. Agatha. Mia. Halo everyone, They're really pretty. Perkenalkan, aku Mia, seorang mahasiswa double degree di Hukum UGM dan juga di Hukum Maastricht University Belanda. Sejak SMA aku sering ikut kegiatan lomba yang lebih ke sosum seperti English speech, debate, dan juga Model United Nations, sehingga aku juara 1 di Harvard Model United Nations Australia dan menjadi adjudicator di Harvard Model United Nations Taipei, dan selanjutnya aku juga pernah menjabat sebagai Putri Remaja Indonesia 2022. Pageant girly. Aku excited. Alvin. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Alvin. Aku berasal dari Universitas Gajah Mada, jurusan Teknik Geologi. Selama aku SMA, aku berhasil mendapatkan medali perunggu International Earth Science Olympiad di Aosta, Italia tahun 2022. Harus gold medal internasional. Oh my god, juga. Oh my god. Jaket berikutnya. Stanley. Cute. Halo semuanya, kenalin aku Stanley. Prestasi yang pernah aku raih adalah memenangkan kompetisi Camp IKA tingkat nasional dan internasional sejak tahun 2025 bersama timku Pectonics. Salwa. Halo semuanya, kenalin aku Salwa. Aku dari ITS, jurusan Teknik Informatika. Aku meraih bronze medal di Asian Youth Quiz Chess Championship 2025 in Thailand. Cindy. Halo semuanya, aku Cindy Lavenia, biasa dipanggil Cindy. Aku juga sempat ikut KSR dan syukurnya dapat bronze medal dari ruang guru. Aku suka banget dengan baking dan juga cooking. Kayak aku pernah baking di jam 11 malam karena aku ngerasa kayak aku ingin mencium aroma-aroma kue. Jadi aku panasin oven dan aku start untuk baking mengeluarkan mixerku itu. Firdaus. Ya hukum banget. Iya, untung ada hukum. Aku paling seneng pas Cindy masuk. Gara-gara dia itu juga fakultasnya hukum dari UNER. Itu aku seneng banget sih. Jadi kayak nggak sosum sendiri di sini. Jaket berikutnya. Christopher. Halo semuanya, namaku Christopher Edward Karuniawan. Aku dari Venus University, jurusan Computer Science, dan aku sekarang di semester 8. Aku dapat gold medal di ICPC Challenge Huawei di ICPC World Finals 2025. Dan yang kedua, itu timku berhasil meraih medali perak silver medal di ICPC Asia Pacific Championship 2025. Sophie. Dava. Tosa. Hai guys, wah akhirnya aku ada di Clash of Champions Season 3 dan aku masih gak nyangka aku bisa pakai baju sekeren ini. Tapi sebelumnya kenalin dulu, aku Tosan Aji dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Beberapa prestasi kebanggaanku, aku pernah menjadi grand winner dan juga gold medalist International Biology Research Competition. Aku juga pernah menjadi juara pertama mahasiswa berprestasi kedokteran Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Dan juga aku pernah menjadi juara pertama Duta Kesehatan Daerah Khusus Jakarta tahun 2025. Tosan Aji, lights on, action! Tega banget ya? Ya, oh my god. Banget. Bener-bener. Keren banget, season 3 dan seru banget. Pas masuk arena itu kayak lihat stage-nya, jujur lumayan berbeda dengan season-season sebelumnya. Nah, itu How's it? terang gitu, kayak kalau nggak salah kayak cream dan abu-abu gitu kecampur gitu. Keren banget sih, kelihatan banget megahnya. Jaket berikutnya.
Koda. Hey everyone, my name is Koda. I'm currently studying electrical engineering at Universitas Brawijaya. I'm the current national champion for the 3x Rubik's Cube and I have been for about 3 years now. And it's ongoing. Ada Rubik's Cube aja. Next kedua. Alex. I mean, I do remember the names. I just can't connect the name with the faces. I've forgotten the faces. Afifa. Hai semua, perkenalkan aku Afifah Nagata Sofia, biasa dipanggil Afifah. Aku dari Universitas Mataram. Aku pernah ngeraih juara 1 OSN tingkat provinsi bidang matematika tahun 2024. Jagat berikutnya. Ada. Halo guys, kenalin aku Muhammad Aryadiva, teman-teman bisa panggil aku Ardev. Waktu SMA aku sering ikut lomba paskibra dan sering juga wingstick juara umum 1 hingga tingkat nasional. Kemudian aku juga menjadi seorang duta mahasiswa USU di tahun 2025 dan mendapatkan gelar duta inspiratif. Daryl. Assalamualaikum. Hai, saya Dava Farel Wiratama. Biasa dipanggil Daryl. Prestasi saya yaitu saya menjadi favorit Abang Jakarta Barat tahun 2024 dan saya bahkan membuat beberapa inovasi yang didanai oleh Kemendikbudristek dan PLN. Mulai dari robot pembersih kaca yang lolos hingga PIMNAS, kemudian isolator berbahan limbah cangkang telur, hingga alat desalinasi air hujan untuk pertumbuhan tanaman. Saya ingin menginspirasi anak-anak bangsa untuk membuat Indonesia yang penuh inovasi. Biwa. Kalista. Hai guys, kenalin nama aku Kalista Najmi Raisa, mahasiswa Universitas Diponegoro. Prestasi yang aku banggakan sampai saat ini menjadi juara 1 mahasiswa berprestasi nasional program diploma. Mantap, Mapret. Ini juaranya. Institut Teknologi Bandung. ITV. Many top universities in Indonesia, right? Satu, dua, tiga, 7, 8, 9. The most out of all as of now, right? Halo guys, kenalin namaku Muhammad Dekita Arfa Alfarici, biasa dipanggil Arfa. Peraih medali perunggu International Physics Olympiad di Paris, Prancis tahun 2025. Peraih medali perunggu di Asian Physics Olympiad di Daran Arab Saudi tahun 2025. Fakta tentang aku, selain suka belajar, aku juga suka untuk berolahraga. Dan Halo, nama aku Darwin dari Institut Teknologi Bandung. Aku pernah memenangkan Bronze Medal International Physics Olympiad di France 2025. Aku juga punya Asian Physics Olympiad Bronze Medal di Saudi Arabia 2025, Olimpiade Sains Nasional dari bidang fisika tahun 2024 dan mendapatkan Best Theory, Gold Medal, dan Absolute Winner. Gila, mereka makannya apa sih kalau bisa kayak gitu? Keva. Halo semuanya, kenalin, nama aku Kevin Saya Ikia Junaidi. Prestasi yang aku banggakan saat ini yaitu mendapatkan bronze medal di Asian Pacific Olympiad 2025 dan juga gold medal di Olimpiade Sains Nasional tahun 2024. Satu circle fisika. Fisika, gold medal. Jordan. Hai teman-teman semuanya, kenalin nama aku Jordan. Salah dua dari prestasiku adalah aku berhasil meraih juara 1 di Mathematical Modeling Competition MCF 2026
Dan juga aku meraih juara pertama pada AFM 4 Actual Science Olympiad tahun 2025. Nuha, Oh, he looks very innocent. Halo, perkenalkan nama aku Alia. Aku dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Sains dan Teknologi Farmasi. Aku pernah meraih medali emas di Ocean Bidang Kimia tahun 2024. Alfi, Gunaya, Justin, Justin looks like he's gonna do well. Kenalin, nama aku Oke. Justin. Aku punya beberapa prestasi di bidang geografi sebagai pemeraih medali perak di Olimpiade Sains Nasional bidang geografi dan juga sebagai delegasi dan pemenang bronze medal di International Geography Olympiad di Thailand. Wow. setiap tahun ribuan orang mengejar kesempatan untuk berdiri di arena ini. Inilah para champions yang How many people are there? musim ini mewakili berbagai perguruan tinggi terbaik di seluruh Indonesia. Oh, ternyata ini bukan mitos ya, bukan cerita karangan ya, beneran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So basically 40 people. I thought there was last year there was this wild cards which made it around 80 people, Karena right? itu yang selama ini cuma aku lihat di YouTube doang. Wah, peserta-peserta ke Soft Championship 3 ini pada jago-jago semua ya kalau dilihat dari prestasinya. Kayaknya nanti gamenya bakal sengit dan seru banget sih ini. Oh. Aku paling amazed jujur sama anak-anak ITB sih, karena ternyata mereka itu adalah peserta terbanyak. Emang anak Olim, emang udah pinter-pinter nasional, internasional. Jadi kayak jujur di situ ngerasa agak minder sih. Oh yes. Pressure banget, karena kayaknya semua Let's get to the competition. We don't have anyone as quite as handsome as my crush last year. We do not, right? I knew. It's like, you know, it didn't feel like Clash of Champions because it just felt like two less people. Wah, sidang keramat ini lagi. Ini kita langsung main game. Champions, selamat datang di Clash of Champions Season 3. 40 champions telah berkumpul di arena. Okay. Dan hanya champion terkuat yang akan bertahan. Perjalanan kalian dimulai dari sekarang. Babak pertama. Langsung mulai gak? Langsung. Mainnya sekarang banget ya. Langsung ya. So what did y'all expect? Apalagi pas aku dengar suara sirine itu bener-bener bikin jantung aku mau copot. Terus aku udah nebak sih, kayaknya game pertama kali ini bakal numerik. Harapan aku sih logik ya, soalnya kalau misalnya numerik terus mental math gitu aku paling lemah di mental math. 40 champions akan memainkan 2 tantangan. Langsung dua. Pada masing-masing tantangan, champion akan mendapatkan poin sesuai hasil peringkatnya pada tantangan tersebut. Champion di peringkat pertama akan mendapatkan 40 poin. Champion peringkat kedua. Oh wow, I would not want to be the last champion who gets 1 point. Sampai champion di peringkat 40 akan mendapatkan 1 poin. Poin dari tantangan pertama akan diakumulasikan dengan poin yang diperoleh pada tantangan kedua. Dan total poin akan menentukan peringkat akhir champions. Nice game. Champions pada peringkat teratas akan langsung lolos ke babak berikutnya. Dan 12 champions dengan peringkat terbawah akan masuk ke babak death match untuk menentukan siapa yang tereliminasi dari Clash of Champions Season 3. Oh my god, ini akumulasi weh. Pas aku tahu kalau ternyata poinnya diakumulasi, aku tuh jadi takut. Karena kalau misalnya aku nggak bisa perform dengan baik di kedua round tersebut, maka aku beresiko What masuk if you don't deathmatch. perform well in the first round? At least you have the second round to buckle it up. Tantangan pertama.
Arithmetic Stereo, powered by Math Chance by Oh. Metem Sempoa by Ruang Guru. Usually it's something different, right? Fokus. Oh, these are the people from last year. Arithmetic Stereo, Math Chance by Ruang Guru. Gak ada di Jakarta gue arithmetic jadi. Stereo ini gimana ya? Stereo ya suara. Dari namanya kok kayak mirip sama Harmonic Math Season 2 ya? Tapi kok ada kata stereo ini artinya apa ya? At least gak memori duluan. Arithmetic. Oh. Dengan ada kata aritmatik. You know what? I'll be just giving the loudest reaction just so that I can. Even if I get eliminated first, I'll be getting as maximum footage in the first episode itself. Aku tuh sukanya hitungan yang visual bukan audio. Nah, yang ada di pikiran aku kan kalau stereo tuh berhubungan dengan audio, jadi aduh tamat lah. Yang aku pikir sih mungkin itu Okay, let's. kayaknya nggak Too much. Akan menguji kemampuan numerik para champions. Setiap champions akan mendengarkan 2 set operasi hitung matematika beruntun yang akan diputar secara bergantian dari 2 sumber suara yang berbeda. Oh, okay. At least it's alternately. I thought. Oh, At the same time. I thought she said alternately, right? Not simultaneously. Udah selesai maksudnya. Dua sumber. Mana maksudnya dua sumber suara? Gimana caranya? Champions harus menentukan hasil akhir dari kedua set operasi hitung matematika tersebut secara simultan dan Okay. kemudian memasukkan kedua jawaban dari masing-masing sumber suara ke adapto X. Aturan perhitungan matematika tidak berlaku dalam tantangan ini. Tantangan dilakukan secara mental tanpa alat bantu apapun. Mental kena mental ini. Udah gemeter. Sendiri, keadaan sendiri itu. Peringkat akan ditentukan dari urutan champion yang berhasil menjawab sempurna. Jika jawaban dari champions masih belum sempurna, maka akan diperingkatkan berdasarkan total selisih terkecil dengan jawaban sebenarnya. Jika 2 champions atau lebih memiliki selisih yang sama, maka Who answered akan first? ditentukan berdasarkan waktu submit jawaban terakhir ke adapto X. Pada tantangan ini, champions akan memperoleh poin sesuai dengan peringkat yang diperolehnya. Di akhir tantangan, champions yang berhasil menjawab benar sempurna akan diberikan tambahan poin sebanyak 3 poin. Soal akan dibacakan oleh Aurora dan Orion. Dan ternyata ada 2 audio yang berbeda dan kita harus input 2 jawaban dalam satu waktu. Itu gila sih. I'm just gonna hear one audio. I'm just gonna focus on one audio. Then after I got the answer of the one audio, I'm gonna focus on the other Setelah one. lihat rules-nya, kayaknya aku pede sih sama gamenya. Karena gamenya itu sesuai dengan ekspektasiku dan aku pede dengan kemampuanku untuk bisa nyelesain gamenya. Kalau hitungan mah harusnya gampang lah ya buat aku. Tapi nanti kalau gak kedenger gimana ya? Di games ini Nashua dan Austin sih menurut aku yang pasti juara. Melihat mereka punya latar di matematika dan sampai tingkat internasional juga. Pastinya saingan terberatku sekarang itu si Jordan. Pesaing terberat sih mungkin Jordan ya. Kalau misalnya game ini bakal dijuarain sama si Jordan sih. Who is Jordan? Menurut aku sih yang bakal juara pertama di game ini udah Oh, pasti he is si dua Jordan. itu sih. Kalau yang kedua lolos sih Akar pangkat 6 dari 729 Kurang 4 pangkat 3. tambah 52 Diakarkan bagi 1/2 kali 2,5 tambah 502 Okay. kurang negatif 15 kurang negatif 13 bagi 1/6 diakarkan kurang 90 kali 40 tambah 112 kurang 775 kurang negatif 18 kali 4 kali 0,5 tambah 2 pangkat 5 tambah 701 kurang 132 tambah negatif 91 tambah akar dari 169 kali 0,3 tambah 32
kurang negatif 42. Bagi 1 per 2. Bagi 1/4. Kurang 283. Kurang 624. Tambah 93. Kurang negatif Oh my 102. god, how many is this? Kali 1 per 20. Kurang negatif 58. Kurang negatif 725. Diakarkan. Bagi 1 per 3. I'm gonna faint, I'm gonna be Kali like, 55. fall down. Tambah 269. Aku lumayan yakin sih saat mau jawab soalnya. Jadi pas yang suara cowok udah dibacain sekali, aku udah yakin tuh sama jawabannya. Jadi biar jawabannya kesubmit, aku langsung inisiatif maju aja untuk input jawabannya. 736 tambah 228. But it's still playing. Akar pangkat 6 dari 729. Kurang 4 pangkat 3. Tambah 52. Diakarkan. 1 per 2. Kali How many digits are they putting on? Inder. Satu sih, satu. Kuatku masih Dikit dapat. enggak kesampur. Dea dikali 4 ditambah 10 terus dan tuangin dapat 36 tambah 2 per 4 1 per 2. kali 2,5. She got the correct answer? Oh, she got the correct answer. Dari UI jawaban sempurna. Jujur nggak expect juga sih. Aku memang merasa bahwa ini salah satu keahlian aku, apalagi latar belakang aku dari statistika juga kan. How the hell aku did she nyadar got it? bahwa pola di perhitungannya itu pasti ada poin-poin di mana hasil jawaban kita itu bagus gitu. Nggak mungkin yang tiba-tiba akar tapi hasilnya tuh bukan bilangan bulat atau sesuatu yang kalau bisa dikali pecahan kali 0,3 misalnya itu hasilnya malah desimal atau pokoknya bukan bilangan bulat. Benar-benar gak nyangka bisa jadi top 1 sampai aku gemeter juga sih waktu jawaban aku benar gitu. Sebenarnya aku tahu sih, kalau misalkan kita santai, jawabnya tenang, itu pasti akan lebih mudah untuk menghitungnya. I like it. Tapi aku nggak expect Nashwa bisa ngejawab cepet banget dan benar lagi. Pas aku lagi fokus ngitung, tiba-tiba Nashwa submit jawaban. Terus bener dong jawabannya. Di situ jawaban aku langsung buyar. Aku shock banget karena aku aja udah ngerjain sepertiga dari soalnya. Terus dia udah bisa jawab bener dan naik ke atas. Wah, itu aku kena mental banget sih. Kurang 4 pangkat 3. Tambah 52. Diakarkan. Bagi 1 per 2. Kali 2,5. Ini nomornya susah-susah banget. Pas pertama kali denger kayak shock berat kayak ini apaan? 1 per Diakarkan. kurang 90. Kali Yang 4. cewek itu ngomong apa, yang cowok ngomong apa gitu. Terus ada kayak akar-akaran. Akar dari apa itu? Kurang negatif 18. Kali 4. Hah, ini beneran nih audionya kayak gini. Ini ngitungnya gimana? Nyawut-nyawutan gitu loh kayak, ini gimana ngitungnya sih gitu. Tambah negatif 91. Tambah akar dari 169. Kali 0,3. Tambah 32. Suara cowok, suara cewek, suara cowok, suara cewek. Aku tuh masih agak kesulitan gitu buat kayak ngelakuin operasinya. Misalnya khusus suara cowok, aku ngelakuin operasinya khusus suara cowok gitu. Misalnya 900. Habis itu suara cewek ngomong diakarkan. Aku ngira aku perlu ngakarin di situ. Padahal seharusnya aku nunggu suara cowok selanjutnya. Kali 55. Tambah 269. They're taking a lot of time, isn't it? 736 tambah 228. Akar pangkat 6 dari 729. Jordan dari ITB. Jawaban sempurna. Strategi awal aku buat main game pertama ini sih udah pasti fokus dulu ngitung suara 1, habis dapet jawabannya, baru deh fokus hitung suara 2. Selesai. Nah, karena That's what I would have done as stucknya well. di I operasi you akar cannot. dari 784 dan aku nggak bisa nih ngitung akar 784 dengan waktu semepet itu dan juga ratio sebesar itu. Jadi akhirnya aku coba cari angka yang kalau dikuadratin hasilnya sekitar 700-an dengan angka satuannya 4. Ya ternyata hasilnya 28 dan aku kaliin deh. 28 kali 55, 1540
Aku masukin jawabannya dan ternyata dapat jawaban benar. Bener kan? Sesuai dengan prediksi aku. Juara 2. Yeah, he is correct. Kurang 4 pangkat 3. Tambah 52. Diakarkan. Bagi 1/2. Kali 2,5. Tambah 502. Kurang negatif 15. Strategi aku sih untuk ngehitung masing-masing sih. Yang audio kiri dulu, audio yang perempuan, terus baru yang audio laki-laki. Dan setelah itu baru aku ngejawab. Kurang 775. Kurang Aku menggunakan salah satu strategi karena kan ini kan 20 bilangan ya per suara cewek dan suara cowok, jadi total ada 40 bilangan. Cara aku nge-handle game ini adalah dengan menghitung sampai dengan checkpoint 1 dan juga checkpoint 2. Jadi karena ada 20 bilangan, aku bikin checkpoint ketika ada kata-kata diakarkan ya. Tambah 32. kurang negatif 42. Bagi 1/2. Bagi 1 Dari awal sih aku udah langsung kayak ke skip banyak nomor-nomornya harusnya aku hitung. Jadi aku coba nggak apa-apa deh dengerin semua sampai akhir kira-kira angka-angka yang akan aku expect itu apa. Lalu aku coba ulang dari awal lagi untuk hitung. kurang negatif 58. Kurang negatif 725. Aduh, jawabannya salah lagi. Padahal aku udah lumayan yakin jawabannya itu. Kali 55. 736 tambah 228. Yang bikin sulit itu adalah ada suara kedua yang itu akan ngedistract perhitungan kita yang pertama, yang ngebuat juga kita yang wanti-wanti apakah itu merupakan perhitungan yang selanjutnya juga. Jadi itu akan bikin ya was-was banget lah. Wah, akhirnya bener juga. Ya walaupun gak top 1, at least masuk top 3 lah ya. Fernando dari UI Jawa. Okay, total Salish. What is this? Difference? Jawaban sempurna. Kurang 90. Kali 40. Sini dari Una. Jawaban sempurna. Tambah 112. Kurang 770. Kurang negatif 18. Kali 0,5. Alia dari ITB. Jawaban sempurna. Ayo semangat teman-teman, aku tahu kalian semua pasti bisa. Aku tunggu ya di atas. Jujur guys, aku tuh ngitung-ngitung kayak gitu karena pernah belajar sempoa. Lumayan kebawa sampai sekarang atau bahkan kepake banget di soal-soal yang kayak arithmetic gitu. Tambah 701. Kurang 132. Tambah negatif 91. Tambah akar dari 169. Kali 0,3. Tambah 30. Kurang negatif 40. 1/2. Sally dari ITS. Steven dari UI. Jawaban sempurna. Halo semuanya, kenalin namaku Steven Setiawan. Aku dari Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer. Prestasiku gold medal dari Gemastik Cyber Security, prestasi nasional di bidang kompetisi Capture the Flag. Perasaanku pas tahu jawabanku benar itu cukup lega gitu, karena akhirnya aku dapat nyelesain soal ini. Untuk plus 3 poin itu akan sangat bermakna untuk membantu aku dalam perolehan akumulasi setelah nantinya ada game 2 begitu. Hao, nama saya Fernando. Hao. Saya dipanggil Nando. Saya dari Universitas Indonesia, jurusan saya ilmu komputer. Dan salah satu prestasi yang saya pernah raih itu saat 2024 saat saya sedang UTBK, itu di subtes penalaran matematika atau PM, itu saya mendapatkan nilai perfect score atau bisa dibilang 1000/1000. Sisa waktu 15 menit. Bagi 1/4. Kurang 283. Kurang 624. Kok udah banyak banget orang di atas? 93. Cepet banget mereka Kurang hitungnya. negatif Gimana boys? 102. Kali 1/20. Kurang negatif 58. Kurang negatif 725. Kan aku udah yakin banget nih yang cowok benar. Dan aku kayak, oke, At this kita point, kan I'll be hitung like, you know, ulang. I'll Jadi, just be watching itu whoever aku bener-bener got the harus correct answer. What did they fokusin type? itu sih tadi. Try to at least, you know, like look at this number. Pas aku naik ke atas, terus ngelihat peserta-peserta lain masih pada main game pertama ini, aku ngelihat Nuha. Kok Nuha, lu masih ngitung sih? Bukannya ini makanan sehari-hari lu juga ya?
buat strategi di game ini sendiri, strategi pertama kedua itu ternyata nggak begitu efektif. Yang pertama itu buat suara pertama itu aku ngitung pakai tangan kanan, suara kedua itu aku ngitung pakai tangan kiri. Katanya itu malah buyar dua-duanya. Strategi kedua itu aku ngebayangin ada istilahnya ada dua sempoa gitu, cuman satu di sempoa kanan, satu sempoa kiri. Nggak taunya itu juga masih amburadul. 736 tambah 228 Akar pangkat 6 dari 729. kurang 4 pangkat 3 Tambah 52. diakarkan Bagi 1/2. kali 2,5 Ruha dari ITB. Well. Jawaban sempurna. Suka strategi nomor 3 yaitu ngerjain satu persatu. Jadi saya aku ngerjain suara satu dulu. You should have done from the start. Maybe he would have finished it faster. Jadi works dan akhirnya bisa jawab dengan benar. Tambah 502. Kurang negatif 15. Kurang negatif 13. Aku di situ makin panik lagi. Kayaknya heart rate-ku makin meningkat. Bagi 1/6. Yang bikin paling susah itu, aku nggak secepat itu ngitung mentalnya. Kayak aku udah tahu di operasinya diapain, tapi aku lupa angka sebelumnya itu berapa. Jadi, aduh pusing banget deh, pusing. Kurang 90. Kali 40. Tambah 112. Kurang 775. Kurang negatif Aku pun 18. sebenarnya salah taktik karena aku stay fokus di yang suara pertama. Aku bisa aja dapetin yang suara kedua dulu, Bat. Jadi aku bener buang waktu banyak banget di situ. What's the point? Kali 4. You'd still have to get back to the first Kali sound. ini jujur aku agak kesulitan karena mental math tuh bukan passionku ya. Dan apalagi dengerin ya, ada suara beda gitu. Itu kayak langsung amburadul lah hitung-hitungan sebelumnya. Tambah 2 pangkat 5. Champion lain udah pada mencet bel. Itu aku jadi nervous, aku jadi bingung. Aduh, kok udah pada mencet ya? Aku kok masih progress gitu. Karena game ini tuh mirip kayak Clash of Champions Season 2 yang kata Harmonic Math itu, pas aku denger ini tambah ini diakarin kali bagi, itu aku nggak bisa, aku bahkan nggak dapet angka apa-apa selama 15 menit lebih karena kayak wah ternyata atmosfernya tuh sebrutal ini gitu. Sisa waktu 5 menit. Tambah 701. Kurang 132. Tambah negatif 19. Tambah akar dari 169. Kali 0,3. Tambah 35. Kurang negatif ITB. Jawaban sempurna. Kalau udah top 10 sih, harusnya udah aman lah ya. Bagi 1/4. Kurang 283. Tiba-tiba nge-lag, kayak nge-freeze. Terus tiba-tiba harus keluarin manual, taruh tulis di tangan. Terus kayak itu karena lemot di situ, jadi kelewatan nomornya. Terus harus nunggu ulang lagi audionya. Apa dari ITB? Jawaban sempurna. Kurang 620. Tambah 9. Dari awal aku udah tahu aku bakal mungkin dapat 40 dari 40 paling bawah. Bukan pesimis, aku lebih ke realistis gara-gara memang aku nggak bisa matematika. Kurang negatif 102. Kali 1/20. Aku bener-bener frustasi, ini aku salah ngitung gimana. Udah tinggal berharap aja semoga aku masih masuk di 28 ini. Kurang negatif 58. Kurang negatif 725. Diakarkan Bagi 1/3. kali 55. Tambah 269. This is the first game, right? They have to play the second game, then they would have that, average, which will get the top 28. Jawaban sempurna. Sisa waktu 1 menit. 736 tambah 228. Menurutku kesulitan yang kualami yaitu ketika ada operator kurang ketemu minus ataupun kayak bagi ketemu pecahan. Akar pangkat 6 dari 729. Kurang 4 pangkat 3. Tambah 52. Diakarkan Udah otaknya panas. Ya aku juga panas. Bagi 1/2. kali 2,5. Tambah 502. Kurang negatif 15. Negatif 13. Sisa waktu 30 menit. Bagi 1. Kurang 9. It was a mess. I had so many difficulties. I
I messed up so bad. Yes, dari Oh, she got it at the last. 1. Game ending. Okay, let me see the rankings. Deh, semoga bisa. Duh, aku nyesel banget karena aku tuh kayak sempet nyerah dikit gitu. Aku nyesel kenapa nggak aku hitung lagi dengan bener kayak. Aku berharap setidaknya aku masih bisa dapat top 28. Setidaknya mungkin nggak 78 kayak. Semoga aja deh aku dapat posisi aman deh. Yes, mantap. Udah dapat peringkat 6. Ya buat challenge selanjutnya udah agak aman lah. Misal performance-nya mungkin turun dikit, kalau mungkin challenge-nya nggak bisa, tapi ya overall sudah aman. PD. Aku cukup impresif ke salah satu peserta, yaitu dari universitasku sendiri, Universitas Airlangga, yaitu Cindy. Dia bisa mendapatkan ranking 5 di game ini. Berikut adalah peringkat sementara berdasarkan hasil Provisional rankings based on the result of the first challenge. 13 people got it correct. 13 champions berhasil menjawab kedua operasi dengan sempurna. Dan oleh karena itu, berhak mendapatkan bonus tambahan 3 poin. Poin yang diperoleh champions dari tantangan ini akan diakumulasikan dengan perolehan poin tantangan kedua. Total poin akan menentukan peringkat akhir yang akan menentukan siapa yang layak bertahan dan siapa yang tereliminasi. Champions, bersiaplah untuk tantangan kedua. Wah, jujur seneng sih pas denger aku masih dapat plus 3 poinnya. Kesel sama diri sendiri sih. Masa I nggak bisa top 10, terus ini I peringkat 18, not even top 15. I bisa do much better aja gitu. Yes, you could have done it. Jujur ada Which lah malu-malunya makes dikit karena kan sebenarnya basicnya aku itu math dan aku gagal di numerik ini, jadi aku ngerasa kayak aduh malu banget kecil. Harusnya aku bisa lebih baik dari ini. Tapi ya udahlah, udah terjadi kan. Yup, Ya there's aku harus nothing much push you can lagi do. di game selanjutnya. Selamat datang di babak pertama, tantangan kedua. Jujur aku sedih sih, dan harapan aku untuk game kedua adalah karena aku udah ranking 23, aku harus buktiin di game selanjutnya aku harus comeback. Selesai match 1 ngeliat peringkat aku, sebenarnya aku cukup kecewa, dan kalau perform bagus di match 2 pasti bisa lolos untuk games-games berikutnya. Game pertama udah numerik. Game kedua kira-kira apa ya? Memori kah? Logika? Spasial? Apapun di gamenya itu, aku cuma bisa berdoa sih semoga aku bisa jawab dan terqualified ke babak And selanjutnya. since she already is in 5th rank, she doesn't have to try too hard, Aku you know. harap kali ini game Even if she memori, does okay, yeah, she would soalnya still kalau game qualify. memori, kayaknya aku masih bisa ngejar poinnya. Aku berharap banget semoga jangan spasial karena aku kurang banget di spasial. Tantangan kedua ini adalah tantangan memori. Memori. Lumayan seneng karena gamenya di sini tentang memori ya. Tapi kok nggak tahu kenapa feelingku itu kayaknya memorinya nggak akan sesimpel dan semudah itu deh. Aduh, Grandmaster Memory dilawan. Seingat aku, ada 2 Grandmaster Memory di sini. Ada Aisyah sama Cipa. Ini makanan sehari-hari mereka sih. Pas mereka dengar kalau games ini games memori, aku dengar kayak ada yang mulai nunjuk-nunjuk aku sama Cipa nih karena kami dari masalah memori. Ya, mungkin kami bisa sampai peringkat 1, I don't know. Kita nggak tahu lah ya. I will try my best. Jujur aku nggak bisa nebak siapa yang bakal menang di round ini karena aku sama Aisyah sesama International Grandmaster of Memory. Aduh pasti pusing ini. Memori. Petunjuk tentang tantangan
What's that? Cuma tuh maksudnya gimana? Memori kuat. Aroma Master? Aroma tuh maksudnya gimana ya? Gak tahu deh. Aroma Master. Cium bau. Disuruh nyium-nyium aroma gitu guys, Kak. Aduh, stres. Oh, you have to smell the aroma? Dengar namanya aja, ya mungkin ini yang berhubungan dengan bau-bau nih. Aroma. Wih, wah aroma. Apa kita disuruh nyium aroma makanan terus makan ya? Wah, kalau ini mah game yang paling aku suka. How is memory connected to that then? Tantangan ini akan menguji kemampuan memori para champions. Tantangan akan dibagi atas dua fase. Fase pertama, memorize. Para champions harus mengingat 40 jenis aroma yang berbeda. Ke-40 aroma tersebut akan dimasukkan ke dalam 40 botol yang telah dilabeli nomor 1 hingga 40. Aku tahu lagi mau bereaksi apa. Ternyata tuh kita tuh harus cium 40 bau, yang baunya pun juga beda-beda dan sangat benar-benar beragam banget. Terus kayak mikir dong, ya I mean, sih, ini smelling lagi your memori. nose is gonna Tapi kalau explode memorinya 40 pakai different smells. penciuman itu gimana caranya kita hafalin? Aduh, 5 parfum aja aku belum tentu hafal ya. Jika merasa sudah siap, champion dapat bergegas menuju 1 dari 3 game room yang tersedia untuk mengikuti fase kedua, yaitu fase recall. Fase kedua, recall. Pada fase ini, ingatan para champions akan diuji. Champion harus mengidentifikasi 18 aroma Okay, at least 18. yang tersebar di 3 game rooms. 18 dari 3 game room. Dari 40 cuma yang di 18. Cuma 18 yang dapat di sini. Pas dibilang kalau kita harus nyocokin parfum yang kita cium di 3 game room itu, aku lumayan shock sih. Karena waktu yang dikasih ini dikit banget, kita harus keliling ngehafal 40 notes, terus kita juga harus pergi ke game roomnya. Jadi aku rasa ini bakal capek banget. Wah, aku nggak yakin sih sama game ini. Aku nggak pernah ngelakuin pembedaan penciuman sebelumnya. Bahkan kalau ada temenku kayak kasih 2 parfum gitu, terus aku ditanya ini parfum A atau parfum B, itu pun aku masih belum yakin bisa bedain deh. Champions harus menentukan nomor identitas masing-masing aroma yang diujikan dengan cara memasukkan jawaban ke Adapto X yang terdapat di game room. Pada masing-masing game room terdapat 6 aroma yang akan diujikan. Champions okay. diperbolehkan memasuki game room secara acak atau tidak melibatkan. Setiap champion hanya diberikan 1 kali kesempatan untuk memasuki 1 game room. Setelah keluar dari game room yang dipilih, You will not be able dapat to. kembali lagi ke game room Okay, now yang that's a sama. tricky thing, okay? Setelah menyelesaikan recall di suatu game room, champions diperbolehkan memilih antara ke main arena untuk mengingat kembali aroma atau bergegas menuju game room berikutnya untuk melanjutkan fase recall. Tantangan ini akan berlangsung selama 45 menit. Peringkat akan ditentukan dengan total jawaban benar yang diperoleh dari 3 game rooms. Pada tantangan ini, champions akan memperoleh poin sesuai dengan peringkat yang didapatkan. Jika champions menjawab benar sempurna pada salah satu game 1 extra point. maka akan mendapatkan tambahan That means 1 3 extra poin untuk points. setiap game roomnya. Total poin dari tantangan pertama dan kedua akan menentukan peringkat akhir champions. Okay, we understood it. Gitu kayak, I kinda expect it, tapi Oh, they can note it down as well? Mikir lagi. Why does she have a bag?
strategy for this game is just to smell all 40 smells in one go and then see which ones are similar, and then I'll try to differentiate which one maybe is stronger, which one maybe is less strong. Di game ini banyak aroma yang belum pernah aku cium, jadi aku kesulitan untuk membedakan aromanya. Oh, pas aku cium satu-satu, ini bau apa? Bau mint. Terus yang kedua, ini mint juga sih. Yang ketiga, ya bau enak, tapi nggak tahu di bau apa. Terus pas cium bau 16, nomor 16. Buset, bau banget. Garlic ya. Kok mirip ya sama yang tadi? Semuanya mirip. Ya Allah, Bang jadi perfumer kah? Yang bikin susah tuh ngebedain aromanya sih. Dan yang susah tuh banget fruity, karena itu banyak banget dan gimana cara bedain fruity yang namanya semuanya juga buah gitu. Kayak nasi, kayak itu juga gitu. Tempat itu kayak nasi kuning. Lima. Parfumnya itu mirip-mirip dan aku tuh bukan orang yang suka pakai parfum dan aku pusing banget kalau harus nyium parfum sebanyak itu. Ini mobil tante aku. ini bawa mobil tante aku. Ini bawa aku. Sejauh ini paling gak enak gitu sih. Udah memang enak banget. Ada bau bawang. Ini tuh bener-bener tricky banget karena kita juga harus kejar-kejaran waktu dan di sini tuh kita harus mobile guys. Terus aku lihat peserta-peserta lain itu ada yang mau muntah gara-gara nyium bau aroma-aroma itu dan mereka kayaknya udah kelainan mabuk sih. Kayak makanan basi. Kak, sumpah. Kayak makanan basi. Terus 9 makanan basi. Demi Allah ya lagi. Ketika waktu itu, aku tuh lagi ada di sebelah, kalau nggak salah aku bareng Kak Alfi di satu tempat yang sama. Dan ketika dia nyium, dia kayak bau basi. Waktu aku ngirup nomor 29, wah, bau banget. Tapi aku bingung, kok familiar ya? Aku baru keinget, waktu aku beli nasi padang dan sempat basi, baunya mirip banget. Contohnya ada bau minyak gosok, bau susu, bau kopi, apalagi kayak nggak tahu tuh bau apa, kayak bau mesin yang jelas dah. Ini bau mayat sih. I don't know half of this. Is that cardamom? Yes, that is. Rose, Aku 2035. kalau nge-sniff itu biasa langsung aku ambil 3 sampai bahkan 4 strip, terus langsung aku cium, oh ini baunya apa, karena makin banyak kan berarti makin kuat dong aromanya, jadi kayak makin tau lah, makin familiar kayak gitu. Aku sebenarnya penasaran banget sih sama Cipa dan Aisyah, yang mana dua-duanya itu kan Grandmaster Memory ya. Gimana sih cara mereka nginget aroma? Strategi aku buat menghafal aroma parfum itu, jadi aku bikin cerita dan seperti perfume holds memories, aku bayangkan seolah-olah parfum itu tuh ada memoriesnya. Contohnya kayak parfum ke-31 itu ada teman aku namanya Mutia. Kenapa Mutia? Karena 3 itu M, terus 1 itu T.
Nah, di parfum yang 31 itu wanginya tuh kayak minyak kayu putih. Jadi, aku bayangkan teman aku, Mutia, dia tuh lagi masuk angin dan dia tuh lagi menghirup minyak kayu putih. Kayak gitu caranya. Oh Jadi god, lebih that's a nempel lot di to otak. remember. Desa lantai. Situ aku kayak, beda ya strateginya. Sedangkan aku nyium masukin ke tas, coba nyatet doang. Dan akhirnya aku kayak hafalin lagi. Dan kalau aku lupa, aku nyium lagi. Dan itu bikin mual. Aroma yang mungkin ada di rumah, contohnya seperti yang ada di dapur, kamar mandi, dan kamar tidur. Kita ambil contohnya misalnya di kamar mandi. Jadi tadi aroma nomor 2 itu adalah aroma pasta gigi, dan aroma nomor 9 itu adalah aroma karbol. Jadi aku mengimajinasikan di kamar mandi aku itu ada 2 pasta gigi dan 9 karbol. Nah, untuk mengasosiasikan wangi-wangi parfum tersebut ke hal-hal yang udah aku familiar. Nah, contohnya ada yang di nomor 14 itu tuh aku nyiumnya kayak susu bayi, kayak gitu sih. Champions yang sudah yakin dengan hafalannya dapat segera melakukan recall. Siapa ya itu? Ini sisa 30 menit masih belum ada yang ngejawab. Kayaknya pada kesusahan juga ya. Ya udah, saya duluan aja biar mentang waktu. Wih, Fernanda udah mencet bel. Keren banget deh dia. Game A, Game B, Game room set. Di ruangan ini terdapat 6 aroma yang harus Champions identifikasi. Tugas Champions adalah mencocokkan setiap aroma dengan nomor identitas yang telah dihafalkan. Lalu submit jawaban melalui adaptor S. Champions yang berhasil menjawab benar sempurna pada setiap minggu akan mendapatkan tambahan 1 poin. We know it. How many times are you gonna tell us the rule? Itu saya langsung masuk ini room B. Terus waktu ambil salah satu dari ke-6 itu ada nyium bau mint yang paling aku ingat. Itu langsung wah lega banget. Soalnya aku jujur aku lumayan sensitif sama bau. Kayak aku tuh nggak suka banget bau. Nah kesulitannya adalah beberapa bau itu aku nggak familiar. Wrong. Right. Right. Wrong. So 4 of them are correct. Sisa waktu 15 Oh, just 15 minutes remaining? Wanginya tuh mirip-mirip, kayak yang manis-manis itu ada banyak dan mirip-mirip. Kayak gitu sih, jadi bingung banget. I saw like this huge line of chairs waiting for me. I sat down, I smelled the first one, and I realized, wait, I don't remember which one this was. And I smelled the second one. And I was like, oh wait, I don't remember this one as well. Oh no. Oh shit, Coda. Wrong. Oh my god. Wrong. Oh my god, just a point? Can you come back and do this again? I don't think so. They said that if you exit the room once, you cannot go back to that room again. Di game room C, aku ngeliat udah ada tab dan juga kertas-kertas yang buat sniff parfum, udah ada 6. Terus aku juga udah ngeliat teman-teman aku udah pada submit jawaban, aku langsung buru-buru deh. Okay, she got at least 5. Oh, she got 4 or 5. Aromanya semua smell the same, jadi kayak mikir-mikir tiba-tiba terus I belum jawab 3, terus ya udah harus langsung jawab dong daripada dapat 0. Got 3.
aromanya kayak buah nih. Terus tiba-tiba kita ke nomor selanjutnya, ada nih yang mirip aromanya juga kayak buah juga. Jadi kayak, aduh, ini bedainnya gimana, deskripsinya gimana nih di catatan gitu. Jadi pas aku masuk di room B, aku duduk, terus habis itu aku cium kan. Lah, kok kayak mirip-mirip. Jadi aku strateginya adalah aku ambil-ambilin dulu kertasnya. Ini kertas yang ini, terus nyium kopi, terus kertas yang ini lagi, nyium kopi, kertas yang ini, sampai aku bener-bener bisa bedain bedanya tuh di mana baunya. Oh, she's getting all six of it. Wow. Waduh, hidung aku udah mati rasa lagi. Aku udah nyoba cium parfumnya, kok nggak kecium? Aku udah yakin banget ini pasti nomor 16. Soalnya baunya tuh gak enak banget. Okay, 5 of them correct. Hidungnya ini tuh harus jalan terus ya, jujur agak capek sih. Pas aku cium parfumnya, kok wanginya sama-sama semua ya. Dan juga kopi, udah gak ada efeknya lagi. Ada tuh salah satu parfum, pas aku cium, ternyata wangi sosis. Aku gak nulis, tapi malah jadi lapar deh. Aku masuk paling terakhir, dan pas aku coba cium aromanya, ternyata tuh mirip sama B sama C. Aku jadi bingung. Oh my god, Mia has not really been getting it right. 9 points. Ooh, pretty correct. Christopher has been, oh wow. Oh my god, the grand memory of masters, they are not really getting it right. Oh my god, he's gonna get sick. That's a pretty good point, I have to say. 14 out of 18. She was the one to get it first, right, during the first round. 8 anggur lebih kuat, 8 anggur lebih kuat, 8 anggur 8 anggur lebih kuat, 8 tuh anggur lebih kuat, 8 anggur lebih kuat. 9 karbol, sumpah tuh semoga gue dapet karbol ya Allah, semoga gue dapet karbol, amin ya Allah. Aku nge-sniff nomor 11. Terus ini kok baunya enak banget, bau jus apel. Aku tuh suka banget sama jus apel. Wow, she's getting all of it correct. Is she getting the highest marks as of now? 16 out of 18. Sisa 1 menit. Pas aku di game room terakhir, ternyata waktunya tuh udah mepet banget. Bentar lagi udah mau habis, jadi aku buru-buru, panik. Oh, she's getting it all wrong. The Grandmasters of Memory, they are not really getting it. 11 points. Yang ini mah wangi mint. Aku tahu banget, pasti parfum nomor 2. Gak mungkin salah. Waktu habis. Tak
Oh, I'm excited to see the rankings Soalnya now. sama, aku rasa aku bisa lebih umumnya. Bawah banget. Karena aku kayak cuma hafal 3 doang dan aku cuma yakin bener kayak 3 soal doang. Aku pikir bakal aman sih di game ini, karena jujur aja aku suka parfum dan aku sering gitu datang ke toko parfum cuma buat nge-save doang. Ya walaupun gak beli sih. Menurut aku yang bakalan juara itu Kak Aisyah dan Cipa sih, fix banget ini dua duo memori. Untuk aku sama Cipa yang sama-sama Grandmaster of Memory, memang ini adalah field kami. Cuman masalahnya, kami tuh nggak pernah sebelumnya menghafalkan aroma seperti ini. Apalagi aroma itu kan sesuatu yang nggak bisa langsung dibayangkan. Masalahnya, translate kami pun juga pasti akan berbeda-beda. Jadi ini cukup tricky banget sih. Semoga game memori ini bisa Tantangan Aroma Master. Peringkat 1. Did anybody get the full points? I don't think so. I think it would be Geeta. Gita dari UI. She got total 16 points. Hah? Aku peringkat pertama. Ya, tapi aku gak kaget sih, soalnya tadi aku udah yakin banget. Coba kasih lagi dong, yang banyak, lebih banyak, 40 mah, easy lah. Wah, aku amazed banget sih sama Gita. Dia ranking 1 di game yang menewaskan manusia ini. Kayak, kok bisa ya? Gita nih udah nggak diraguin lagi. Dia udah kayak duta parfum di main arena. Peringkat 2. Austin dari UI. Yeah, he was really good. Wah, kita sama Austin jadi top 10 pada games ini. Secara mereka dari FKUI ya, memorinya pasti jago banget lah. Apa kayak anak-anak kedokteran itu lebih peka ya sama bau-bauan kayak gini? Peringkat 3. Christopher dari Linux. Christopher, oh my gosh. How? Aku gak nyangka sih, kenapa bisa tingkat 3. Ayo, bagus lah. Aman lah posisiku sekarang. Peringkat 4. Nashwa dari UI. Nashwa really good. First ranking in the first game and fourth ranking in the second game. Wow, keren juga ya. Juga dia masih masuk 10 besar. Wah, ini tuh bisa memori. Peringkat 5. Afifa dari Unra. Speechless banget, jujur kayak apa nih kok bisa masuk 10 besar nih, dapat peringkat segitu tuh kok bisa. This game felt difficult than it was. Peringkat 7. Aisyah dari IPB. Peringkat 8. Jordan dari ITB. Peringkat 9. Cindy. Where are the Grand Memory Masters? Peringkat 10. Arfa dari ITB. Berikan tepuk tangan untuk Top 10 Champions. I think Aisha was the Grand Memory Master, right? Also, Aisha and Shipa. At least she got it. Oh my god, Shipa is not even in the top. Oh, wait for a minute. This is total ranking or... Okay, no, this is not total ranking. What is this? I don't understand. Berikut peringkat akhir berdasarkan akumulasi hasil tantangan pertama dan kedua. Peringkat 1 adalah Nashwa
Nashwa top pertama. Kok bisa ya dia bisa kayak gitu? Peringkat 2, Jordan dari ITB. Jadi lebih semangat untuk bisa ngalahin dia. Peringkat 3, Cindy dari UNAN. Peringkat 4, Afifah dari UNRAM. Peringkat 5, AA dari UNAN. Okay. 6th place Alia, 7th place Arfa, Stanley, Austin. These are top 10. Peringkat 11, Christopher dari Binus. Second game really helped him. 12, Gita dari UI. Okay. 13, Justin dari ITB. Fernando, Salva, Dafa, Zain, Sophie, Alfie, Aisha. Okay, Aisha made it. Nama Aisyah udah disebut, berarti dia selamat dari deathmatch. Semoga namaku juga disebut, biar nggak deathmatch juga. Peringkat 24, Biwa dari Unsri. Liz akhirnya bisa muncul. Peringkat 25, Mia dari UGM. Okay, she made it to the top 28. Aku happy, surprised, and grateful. Gara-gara aku bisa lolos, aku seneng banget sih. Super grateful. Keva dari ITB. Tegang banget sih jujur. Soalnya wah gila. Dikasih kesempatan. Could it be Shripa? Peringkat 28, Koda. Oh, Koda had too many wrong answers, but okay. He got so happy, like he had a louder reaction than the one who got the first position. Bagi persiapkan diri untuk menghadapi deathmatch. Okay, top 12 bottom position this is. Wah apa nih? Ada Champions. Sesaat lagi dari dua tantangan sebelumnya match untuk menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang keluar dari Clash of Champions Season 3. 3. Namun sebelumnya akan hadir bersama kita sejumlah penantang baru. Akan bergabung mahasiswa-mahasiswi berprestasi 17 universitas terbaik di dunia. Champions. Please enter the area. National University of Singapore. Korea Advanced Institute of Science. There's more and coming. Technology. Yeah, we were missing from KAIST. Yeah, every season there are people from abroad, right? This season was the one where we didn't get it as if, oh my god, my hair was like that all this time. Untuk pertama, Tsinghua University. That's Japan. Harvard University.
insane. Are they the previous competitors? Okay, there's no tomorrow. There's no one quite like him this year. Dio, I miss Dio so much. Alright guys, that'll be it for this video. That was the season 3 episode premiere of the Clash of Champions. Let me know what you feel about this in the comment section. And yes, I'll meet you guys in my next reaction video.